Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailasti Rahmah dari jurusan Psikologi dengan NIM 0603523045 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi Islam, Usman Najati. Muhammad Usman Najati adalah salah satu pemikir di masa kontemporer yang berasal dari daratan Timur Tengah. Konsentrasi ilmu yang difokuskan Najati dalam pemikirannya yaitu ilmu psikologi. Usman Najati salah satu tokoh yang berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam. Proses pemikiran Usman Najati dimulai ketika sedang mempersiapkan disertasi untuk program magister dengan judul Pengetahuan Empiris menurut Ibnu Sina pada periode 1939 sampai 1942. Pendidikan dan karir Najati. Najati merupakan salah satu tokoh yang berusaha untuk mensinergikan antara ilmu psikologi dan Islam. Usaha Najati ditampakkan melalui karya-karya yang dibuatnya. Najati melakukan pengkajian terhadap konsep psikologi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun begitu, dalam karya-karyanya juga terdapat beberapa teori psikologi konvensional atau barat. Dalam artian, berarti Najati tidak anti terhadap teori-teori psikologi yang berasal dari barat. Perjalanan karirnya dalam dunia pendidikan, Muhammad Usman Najati adalah dosen Universitas Arab Saudi dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Kuwait dan Mesir. Selain mengajar, Muhammad Usman Najati juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di berbagai lembaga pendidikan serta memberikan ceramah di Sekolah Tinggi Keguruan Kairo dan di Madrasah Sanawiyah Syuwaikh di Kuwait. Ringkasan ceramah tersebut dipublikasikan oleh Universitas Kuwait tahun akademis 1967 sampai 1968 dalam buku Universitas dan Masyarakat. Pemikiran Najati tentang Al-Quran. Sebagai tokoh psikologi Islam pada masa kontemporer, Najati memiliki konsep tentang Al-Quran. Dalam buku psikologi Al-Quran yang diterjemahkan oleh Muhammad Zaka Al-Farizi, di dalam dikupas dalam beberapa hakikat dan konsep kejiwaan yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu 1. Motif-motif perilaku menurut Al-Quran, 2. Emosi menurut Al-Quran, 3. Persepsi menurut Al-Quran, 4. Berpikir dalam perspektif Al-Quran, 5. Belajar menurut Al-Quran, 6. Ilmu laduni menurut Al-Quran, 7. Ingat dan lupa menurut Al-Quran, 8. Sistem otak menurut Al-Quran, 9. Kepribadian menurut Al-Quran, dan 10. Psikoterapi menurut Al-Quran. Upaya Najati dalam menghadirkan Al-Quran sebagai terapi gangguan jiwa. Menghadirkan Al-Quran sebagai terapi gangguan kejiwaan merupakan salah satu upaya mengembangkan konsep psikologi Islam sebagai sarana terapi gangguan kejiwaan yang dialami manusia, di mana dalam proses terapi tidak bisa lepas dari metode. Adapun upaya Najati dalam menghadirkan Al-Quran sebagai terapi di tengah-tengah kompleksitas sosial yang berpotensi memunculkan berbagai gangguan kejiwaan dengan kadar atau tingkatan yang berbeda-beda, yaitu dengan menghimpun hakikat dan konsep kejiwaan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai terapi mengubah kecenderungan manusia dan tingkah laku manusia, memberi petunjuk kepada manusia, mengubah kesesatan dan kebodohan, mengarahkan manusia pada jalan yang lebih baik dan bagus bagi manusia, dan membekali manusia dengan pikiran-pikiran baru tentang tabiat manusia dan misi dalam kehidupan, nilai-nilai, moral, dan ideal kehidupan yang baru. Adapun metode Al-Quran dalam menerapi gangguan kejiwaan menurut Najati menggunakan beberapa metode, yaitu 1. Motivasi, 2. Pengulangan, 3. Perhatian, 4. Partisipasi aktif, 5. Pembagian belajar, dan 6. Perubahan perilaku secara bertahap. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai salah satu tokoh psikologi Islam, Usman Najati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mani Fatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh psikologi Islam yaitu Zakiyah Darajat. Profesor Dr. Hajjah Zakiyah Darajat lahir
pada 6 November 1929 dan meninggal pada 15 Januari 2013. Ia adalah seorang pakar psikologi Islam di Indonesia. Berkarir pertama kali di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Zakiah merupakan perempuan satu-satunya di Dewan Pertimbangan Agung periode 1989 sampai 1988 dan pernah menjadi anggota MPR RI pada tahun 1992 sampai 1997. Selain itu, ia adalah perempuan pertama yang menjabat salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia, mengetuai bidang urusan keluarga dan anak pada masa kepemimpinan Hasan Basri. Kehidupan awal Zakiah Derajat. Zakiah Derajat lahir di kota Jorong, Koto Maparak, Nagari Lambah, Ampe Angkek, Agam. Ayahnya Haji Derajat Hussein aktif dalam pergerakan Muhammadiyah, sementara ibunya Rafiah adalah seorang syarikat Islam. Ia adalah anak tertua dari 11 bersaudara, termasuk 5 adik lainnya. Meskipun tidak berasal dari figur orang tua ulama, sejak kecil Zakiah Derajat telah ditimpa pendidikan dasar dan dasar keimanan dan agama yang kuat. Qiyah, panggilan masa kecilnya, sudah dibiasakan oleh sang ibu untuk menghadiri pengajian-pengajian agama dan dilatih berpidato oleh ayahnya. Pada usia 7 tahun, Zakiah mulai memasuki sekolah. Pagi ia belajar di Standard School Muhammadiyah dan sorenya belajar lagi di Diniyah School. Semasa sekolah, ia memperlihatkan minat cukup besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama. Pada tahun 1951, ia menamatkan pendidikan SMA di Bukit Tinggi. Sebelumnya, ia pernah belajar di sekolah asisten apoteker, tetapi tidak diteruskan akibat agresi militer Belanda yang kedua, yang diikuti oleh pembumi hanguskan Bukit Tinggi. Setelah itu, ia meninggalkan kampung halamannya, menjalani pendidikan tinggi di Yogyakarta. Ia mendaftar dan lulus di 2 perguruan tinggi dengan fakultas berbeda, yaitu Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun setelah tahun ketiga, ia meninggalkan kuliahnya di UII atas saran orang tuanya untuk fokus pada salah satu jurusan. Pendidikan di Mesir. Zakiah Derajat. Zakiah Derajat mendapatkan tawaran beasiswa Ikatan Dinas dari Departemen Agama untuk kuliah ke Mesir. Seiring kerjasama pemerintah Indonesia dengan Mesir, ia diterima di Fakultas Pendidikan Universitas Ain Syam, Kairo, tanpa tes untuk program S2. Sebagai satu-satunya mahasiswa perempuan dari Indonesia, kepergian Zakiah dan restu orang tuanya dianggap sebagai keputusan revolusioner. Tesisnya tentang problema remaja di Indonesia mengantarkannya meraih gelar magister pada tahun 1959. Tesis ini mendapatkan sambutan dari kalangan pelajar di Kairo waktu itu sebagai rujukan dan bahan pemberitaan. Sambil membagi waktu menyelesaikan kuliah S3 di universitas yang sama, ia mulai membuka praktek konsultasi kejiwaan di alma maternya. Ia mengambil kesempatan belajar bahasa Indonesia di Kairo, menjabat sebagai kepala jurusan bahasa Indonesia di Higher School of Language. Pada tahun 1964, dengan disertasi tentang perawatan jiwa anak, ia berhasil meraih gelar doktor dalam bidang psikologi dengan spesialis psikoterapi dari Universitas Ain Syam. Penelitian disertasinya mendapatkan penghargaan dari Presiden Gamal Abdul Nasir berupa medali ilmu pengetahuan yang diberikan pada upacara Hari Ilmu Pengetahuan Mesir tahun 1965. Pemikiran Zakiah Derajat. Dalam buku-bukunya Pendidikan Islam dan Keluarga dan Sekolah, Zakiah mengulas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan sekolah. Menurut Zakiah, pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, dan kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Pendidikan harus ditunjukkan untuk membangun dan
manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya, membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan, membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbina sikap-sikap terpuji seperti sikap toleran, sportif, dan kerjasama. Karir Zakiah Darajat. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di Mesir, Zakiah membagi waktunya dan membuka praktik konsultasi psikologi. Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam di Kementerian Agama, bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada saat Zakiah belajar di bidang psikologi tidak banyak ditekuni oleh pelajar Islam. Perkembangan ilmu psikologi didominasi oleh psikoanalisis yang mendudukkan alam tak sadar sebagai faktor penting dalam kepribadian manusia. Zakiah mengenalkan metode non-direktif dari Carl Rogers yang baru dimulai dirintis dan diperkenalkan oleh universitas. Ia mengajukan disertasi mengenai psikoterapi dan model non-direktif dengan fokus psikoterapi bagi anak-anak yang bermasalah, sehingga usulannya ini mendapat persetujuan dari pihak universitas. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1964, Zakiah merintis karir di Departemen Agama sebagai pegawai Biro Perguruan Tinggi dan membagi waktu mengajar sebagai dosen keliling untuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Indonesia. Pada tahun 1967, Zakiah diangkat oleh Menteri Agama Saifuddin Zuhri sebagai Kepala Dinas Penelitian dan Kurikulum Perguruan Tinggi di Biro Perguruan Tinggi Kementerian Agama. Sejak 1972, ia menjabat sebagai Direktur Pendidikan Agama sampai 1977. Pada tahun 1977, dia dipromosikan untuk menjabat sebagai Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam sampai Maret 1984. Sejalan dengan pembenahan internal Departemen Agama oleh pemerintah Orde Baru, Zakiah memimpin perkembangan dan pembaruan dalam bidang pendidikan Islam. Salah satu gagasannya adalah kebijakan pembaruan madrasah dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Mendikbud, dan Mendagri pada tahun 1975. Sebagai realisasi ide-idenya di dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan mental, Zakiah mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Ruhama di Jakarta sekaligus bertindak sebagai pemimpinnya. Lembaga ini melingkupi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Zakiah mulai membuka praktik konsultasi psikologi sewaktu bekerja di Departemen Agama. Mulanya ia membuka praktik 2 kali dalam seminggu. Namun karena banyaknya klien, pada tahun 1965 ia memutuskan membuka praktik di rumahnya di Wisma Sejahtera Jalan Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. Setiap hari kerja ia rata-rata menerima 5 pasien. Ketika diwawancara oleh Republika pada tahun 1994, ia mengaku sering tidak menerima bayaran apa-apa. Kalau mereka memberi, baru saya terima. Menurut Zakiah, gangguan kejiwaan yang ikut memengaruhi kondisi fisik seseorang dapat ditelusuri melalui kajian psikologi. Penyembuhannya dilakukan mengikuti ajaran agama Islam. Ilmu jiwa menurut Zakiah sangat berfungsi untuk melakukan penelitian terhadap perilaku keagamaan pada seseorang dan selanjutnya dapat digunakan untuk mempelajari seberapa besar pengetahuan keyakinan keagamaan tersebut terhadap tingkah laku dan keadaan hidupnya. Melalui informasi data yang dikumpulkan tentang sikap dan tingkah laku sehari-hari serta kehidupan beragama seseorang pada masa lalu, ditambah dengan informasi terakhir yang menyebabkan seseorang menderita batin, Zakiah mengolahnya dalam metode dan langkah penyembuhan. Karya Zakiah Darajat yang terkenal yaitu Menghadapi Masa Menopause, Problema Remaja di Indonesia, Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran, Perawatan Jiwa untuk Anak-anak. Lalu ada Ilmu Jiwa Agama, Kesehatan Mental dalam Al-Quran, Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga, dan yang terakhir adalah Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia. Meninggalnya Zakiah Darajat. Zakiah Darajat meninggal di Jakarta dalam usia 83 tahun pada 15 Januari 2013 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
Setelah disolatkan, jenazahnya dimakamkan di kompleks UIN Ciputat pada hari yang sama. Menjelang akhir hayatnya, ia masih aktif mengajar, memberikan ceramah, dan membuka konsultasi psikologi. Sebelum meninggal, ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina, Jakarta Selatan pada pertengahan Desember 2012. Semasa hidupnya, Zakia Derajat dikenal sebagai psikolog dan dosen mubalik dan tokoh masyarakat. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat, menyebutnya Zakiyah sebagai pelopor psikologi Islam di Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mencatat Zakiyah Derajat adalah sosok yang bisa diterima dengan baik oleh semua kalangan. Umar menambahkan sosok Zakiyah Derajat seperti sosok Hamka dalam versi muslimah. Kata-kata yang terkenal dari Zakiyah Derajat adalah kebahagiaan sebenarnya adalah terdapatnya ketenangan jiwa yang sebetulnya mudah dijangkau oleh setiap orang. Demikian presentasi saya tentang tokoh Zakiyah Derajat. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Islam, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia lahir di kota Ray, Iran pada 864 atau 865 sebelum Masehi. Nama Razi sendiri berasal dari nama kota kelahirannya, yaitu Ray, yang terletak di jalur sutra dan berada dekat dengan Teheran, Iran. Suatu kecil, Ar-Razi tertarik untuk menyelami dunia tarik suara, tetapi pada akhirnya ia jatuh hati pada bidang alkimia dan sains. Ketika beranjak dewasa, ia pergi ke Baghdad untuk belajar di sebuah rumah sakit, di mana ia mempelajari tentang kedokteran dengan seorang dokter sekaligus filsuf bernama Ali Ibnu Sahal At-Tabari. Setelah itu, ia sempat kembali ke kampung halamannya di Rai untuk bekerja sebagai dokter sekaligus pemimpin di salah satu rumah sakit dan melahirkan 2 karya di bidang ilmu kedokteran. Beberapa tahun kemudian, Ar-Razi kembali ke Baghdad dan ditunjuk sebagai pemimpin rumah sakit. Sepanjang hidupnya, Ar-Razi mempelajari banyak ilmu, di mana ia selalu meninggalkan kontribusi yang penting. Sayangnya, Ar-Razi kemudian menderita glaukoma, yaitu kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata, yang pada akhirnya membuatnya buta. Ar-Razi meninggal pada 925 dalam usia 60 tahun. Setelah kepergiannya, kontribusinya di berbagai bidang keilmuan membuat namanya semakin dikenal di Timur Tengah hingga di dunia Barat. Penemuan Ar-Razi, penyakit cacar dan campak. Ar-Razi merupakan dokter pertama yang secara klinis membedakan antara cacar dan campak. Ia juga menemukan penjelasan dan pengobatan terkait penyakit cacar yang kemudian dibukukan dalam buku berjudul Al-Judari wal Hasbah atau Cacar dan Campak. Yang kedua, ada alergi dan demam. Pencapaian lain Ar-Razi adalah menemukan penyakit alergi asma dan menjadi ilmuwan pertama yang mengulas mengenai alergi dan imunologi. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ilmuwan pertama yang menjelaskan tentang demam sebagai sebuah imun tubuh untuk melindungi diri. Yang ketiga, ada membuat peralatan kedokteran. Dalam bidang farmasi, Ar-Razi berperan penting sebagai pembuat peralatan kedokteran seperti tabung, spatula, dan mortar. Ia juga aktif mengembangkan berbagai obat-obatan yang berasal dari raksa. Status etika kedokteran. Selain menjadi penemu penyakit berdasarkan hasil diagnosisnya sendiri, Ar-Razi juga mencetuskan etika kedokteran. Salah satunya adalah bahwa dokter tidak mungkin mengetahui segala jenis penyakit dan selalu berhasil menyembuhkannya. Kendati begitu, menurut Ar-Razi, dokter memiliki tujuan untuk berbuat baik semaksimal mungkin sekalipun ke orang yang tidak berperilaku baik. Pemikiran filsafat Ar-Razi. Di bidang filsafat, Ar-Razi mencetuskan teori 5 abadi yang menyatakan bahwa dunia dihasilkan dari interaksi antara Tuhan dan 4 prinsip abadi lainnya, yaitu jiwa, materi, waktu, dan tempat. Selain itu, Ar-Razi juga pernah menyatakan kritik terhadap para ilmuwan sebelumnya. Misalnya dalam karyanya berjudul Doubts About Galen, yang berisi kritik terhadap Galenus, seorang dokter Yunani kuno. Karya Ar-Razi. Sebagai salah satu ilmuwan paling cemerlang di dunia Islam, Ar-Razi telah menghasilkan 200 karya yang berpengaruh hingga dunia barat. Berikut ini beberapa karya Ar-Razi dari berbagai bidang keilmuan. Ada Alkitab Al-Hawi, The Virtuous Life Al-Mansuri, The Disease of Children, The Spiritual Psychic on Smallpox and Measles, Doubts About Galen, Al-Asrar, dan Sir Al-Asrar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi Islam, yaitu Malik B. Badri.
Imam Malik, seorang ulama Islam yang hidup pada abad ke-8, mewariskan kontribusi monumental melalui pendirian mazhab Malikiyah yang telah membentuk dasar pemahaman hukum Islam. Mazhab ini mencerminkan pemikiran dan penekanannya pada tradisi lokal dan konteks sosial, mengambil peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan integritas budaya masyarakat setempat dalam interpretasi hukum Islam. Salah satu pilar karyanya adalah Al-Muwatta, sebuah karya hukum yang tak hanya menjadi pedoman utama dalam mazhab Malikiyah, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu karya tertua yang terus bertahan dalam sejarah hukum Islam. Al-Muwatta menggabungkan hadis-hadis dan prinsip-prinsip hukum Islam yang tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga menyediakan landasan bagi generasi setelahnya dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam. Imam Malik bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang guru terkemuka. Peran pengajarnya menciptakan jaringan ulama-ulama terdidik yang memainkan peran kunci dalam melestarikan dan mengembangkan tradisi Islam. Keberhasilannya sebagai pendidik melampaui kontribusinya sebagai penulis, menunjukkan pengaruh luas yang dimilikinya dalam membentuk pemikiran dan pemahaman umat Islam. Dalam dunia ilmu hadis, Imam Malik memberikan sumbangan yang substansial. Kriteria-kriteria ketatnya yang menilai validitas hadis seperti kriteria marfu, mauquf, dan makfu tidak hanya memberikan fondasi metodologis yang kokoh bagi ilmu hadis, tetapi juga mengukuhkan reputasinya sebagai seorang cendekiawan ulama yang teliti dan kritis. Walaupun Imam Malik tidak terlibat dalam penemuan fisik, warisan intelektualnya yang meliputi mazhab Malikiyah, Al-Muwatta, peran sebagai guru dan sumbangan pada ilmu hadis, terus memainkan peran sentral dalam penelitian dan pemahaman hukum Islam. Keberlanjutan warisannya yang kuat mencerminkan nilai-nilai dan pengaruhnya yang tak terbantahkan dalam membentuk landscape pemikiran dan hukum Islam.